teman-teman, wah masih sama Mama nih di sini. Kita lagi berteduh dari hujan. Tadi ini di bantaran Kalimadin, sekarang sedang hujan. Sejuk banget sih teman-teman, suasananya enak, rindang dan enak banget ya Maya di sini. Iya. Suasana Seger. sungainya segar juga. Untuk penghilang stres ini di sini nih. Karena suaranya banyak suara kayak suara kicauan burung, terus suara sungai itu bikin rileks banget ya Maya. Iya. Nah, seperti yang tadi aku sudah bilang teman-teman di episode yang lalu, kalau kali ini aku akan cerita-cerita sama Mama tentang satu masa di mana Mama selalu nemenin aku belajar, karena saat itu aku masih belum kenal tuh dengan yang namanya pembaca layar atau screen reader. Ya Maya? Iya. Gimana tuh? Beda. Nggak taunya beda. Kalau ngomelin sama baca itu kayaknya kalau ngomel itu kan enak ya seharian. Kalau baca kan itu kayaknya mulutnya jadi mimir. Bener teman-teman, ada satu masa di mana Mama nih selalu bacain bukuku dan kata Mama tuh capek mulutnya capek gitu. Terus aku pernah bilang, tapi kalau ngomel-ngomel kok nggak capek sih Ma kalau ngomelin aku. Nggak taunya beda, bener-bener beda dah. Dan ketika itu Mama ngebacain terus direkam gitu ya Maya? Iya, terakhir kita menemukan suatu cara. Kan biasanya bolak-balik suruh baca. Terakhir kita pakai handphone ya. Iya. Kita rekam karena kerjaan Mama juga kan banyak. Jadi direkam, jadi kamu bisa mendengarkan sambil ini. Bener, Mama teman-teman. sambil kerja. Jadi waktu itu dulu aku ingat banget tuh tipe HP-nya tuh dulu Nokia X3. Itu tipe HP yang digunakan untuk merekam suaranya Mama ketika membacakan buku, dan saat itu memang bener-bener tuh aku pegang HP aja harus dibantuin Mama, ngechat sama temen dibantuin adikku dulu, ya gitulah teman-teman. Nah Mah, apa sih Mah pengalaman yang paling apa ya istilahnya paling menjengkelkan ketika selama nemenin aku belajar? Wah, yang menjengkelkan itu terakhir kan Mama ada tamu, kerjaan juga banyak. Waktu itu bikin pembukuan ya kalau tidak salah ya. Akuntansi. Iya, akuntansi. Dapat 9 karena jumlah terakhir nggak Mama jumlahkan. Dapat nilainya 98, kamu marah-marah. Sampai Mama bilang, Mama aja zaman Mama dulu sekolah dapat 6, 7, apalagi 8, seneng banget. Ini 98 masih kurang aja kamu ini. Iya teman-teman, ada satu masa di mana aku marah sama Mama karena mungkin aku terlalu perfeksionis dan aku pengen bahwa itu sempurna, karena memang dulu ketika pelajaran akuntansi gitu aku kan dibantuin Mama tuh ya. Iya. Bacain soal, terus aku bilang, oh Mah ini masuk ke modal sekian, ini masuk ke hutang sekian, ini masuk ke aset sekian gitu kan. Nah di bawah itu kan ada subtotal. Nah kayaknya lupa di situ di iya, subtotalnya tuh ya Mah. subtotalnya itu Bener sih. Kan waktu itu ada tamu soalnya. Itu jengkel banget ya Mah waktu itu. Nah iya, jengkel. Sorry lah kalau gitu. Oke. Nah kalau misalkan tadi kan udah menjengkelkan nih, apa sih yang paling Sama juga ini. Kalau Apa nih? ngasih tugas kamu selalu dadak. Kayak menggambar, kayak ini kan Mama kan harus gambar sampai bener-bener sampai tengah malam, sampai pagi ya kayaknya ya. Karena harus menyelesaikan untuk besok pagi dibawa ke sekolah. Nah ini juga cerita lucu juga nih teman-teman. Jadi kan di sekolahku ada pelajaran seni lah, kesenian Iya, gitu. seni lukis. Nah seni lukis disuruh gambar. Nah Mama nih yang selalu bikinin gambar untuk aku. Dan aku dapat bagus tuh di pelajaran seni lukis karena Mama yang ngebantuin, sekalipun aku nggak bisa lihat. Dan sampai sekarang tuh Mah, ini menurut cerita adik-adik kelas ya, sampai sekarang tuh kayaknya gambaran Mama tetap dikeliling-kelilingkan dan jadi contoh loh. Jadi hebat gambarnya Mama. Emang keren sih teman-teman kalau teman-teman tahu. Sama itu bikin rumah-rumah stick itu. Oh iya itu juga.
Wah itu. Wah itu memang ya itu kebiasaanku memang dulu kalau mepet-mepet ya nggak dulu sih tapi juga sampai sekarang kalau ngerjain tugas juga mepet-mepet. Nah, tapi kalau pengalaman yang tadi kan udah menjengkelkan, kalau pengalaman yang menyenangkan apa sih mah? Waduh menyenangkan. Ketika nemenin aku belajar masa nggak ada senengnya sama? Wah disuruh tidur senangnya. Begitu salah. Gimana waduh, tuh? Mah, kayaknya mama salah deh. Ini kayaknya meloncat ini yang dibacakan. Wah, wis mah tidur dulu aja. Seneng banget itu. Bener sempet ada satu masa di mana mama tuh udah ngantuk, bener-bener ngantuk dan bacanya tuh loncat-loncat dan aku jadi nggak jelas mendengarnya dan menyerap materinya nggak jelas dan aku bilang udah deh mah tidur aja gitu. Nah apa sih mah cerita-cerita lain lagi mah yang mama masih inget banget yang mama terkenang banget selama nemenin aku belajar? Apalagi ya? Banyak yang lupa ini. Banyak yang lupa. Tapi cerita-cerita tentang aku belajar, terus tentang aku ujian gitu ya, Mah? Nah, iya. Sering minjemin buku ke teman-teman. Oh iya, ke rumahnya Reni sama Anton ya kalau tidak salah ya itu. Iya, hai Reni, hai Anton. Hai Reni, hai Anton, terima kasih banyak sudah dipinjemi buku catatan untuk Richard. Iya, thank you banget nih. Aku memang dulu waktu SMA kan karena aku belum kenal screen reader, jadi aku belum bisa nyatat secara mandiri. Aku pinjem deh buku ke temen, namanya Reni dan Anton, mereka sepupuan. Nah, Mah, satu hal lagi, Mah. Sampai sekarang kan Mama tetap support aku untuk melanjutkan pendidikanku bahkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Kenapa sih Mama sampai segitunya pengen support aku dan pengen aku mengambil pendidikan ke tahap-tahap berikutnya? Karena orang buta identik dengan tukang pijat. Jadi kan suatu hari kan kamu juga pernah sih ada yang bilang wah ini bakalnya anak kamu jadi tukang pijat ya. Betapa sakitnya hati ini. Sakit itu. Tapi itu juga salah satu pelecut juga ya, salah satu motivasi. Anakku harus lebih bisa. Lebih pokoknya wis. Harus bisa itu. Tetapi kenapa Mah kok pendidikan yang Mama ayo lanjut. Bahkan kalau bisa kan Mama di sebelumnya bilang kalau bisa aku ambil beasiswa keluar. Karena Mama ingin kamu lebih dihargai dimanapun kamu berada. Orang-orang lebih menghargai kamu dengan meskipun ketidakmampuan kamu dengan tidak bisa melihat. Itu. Jadi buat anak-anak yang lainnya di sana juga kamu pasti bisa meskipun tidak bisa melihat. Itu. Oke, berarti karena Mama pengen aku lihat aku bisa untuk membuktikan. Tapi karena dorongan Mama tadi, karena motivasi itu tadi, aku jadi punya perspektif baru juga teman-teman. Bahwa aku meraih pendidikan juga salah satunya adalah untuk memperjuangkan, untuk kita sama-sama mensosialisasikan bahwa difabel itu bisa, difabel itu mampu, dan kita harus sama-sama menyongsong menyambut dunia yang inklusi. Gitu ya, Ma ya? Iya. Nah, itu juga karena Mama ini juga sempat beberapa kali terlibat ya, Ma, di event-event sama teman-teman difabel juga ya, Ma? Iya, apalagi yang sama 15 negara itu ya. Oh, Global IT Challenge for Youth Disability. Iya, itu kan Mama juga lihat anak-anak difabel di luar sana lebih bisa mandiri, lebih bisa gimana ya, semuanya dia kerjakan dengan sendirinya. Mama ingin kamu juga seperti itu. Nah itu. Nah, Ma. Tapi sebelum dengan mereka kan kamu pertama kali masuk
dengan perlombaan di YPAC ya kalau tidak salah ya. Nah. Kamu kan bilang itu. Mm-mm. Gimana Ma? Ini baru ngikuti les di Mitra Nitra baru sebulan. Gimana kalau aku ikut ini? Lomba IT ya, waktu itu lomba IT untuk Iya. remaja penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh YPAC, Yayasan Pembinaan Anak Cacat, bekerja sama dengan Kominfo Republik Indonesia. Nah, Bener, Mama terlibat di sana dan nanti ya, Mah, kita akan cerita-cerita itu lebih Iya, banyak lagi itu. tentang gimana sih cerita-cerita lucu, cerita-cerita kocak, cerita-cerita konyol bahkan yang pernah kami alamin dan pernah Mama juga berdinamika, pernah Mama juga berinteraksi dengan teman-teman anak-anak penyandang difabel lainnya. Nah, Mah, secara spesifik, Mah, untuk aku sendiri, apa sih harapan Mama untuk aku ke depannya? Kamu harus bisa lebih gimana ya? Lebih melihat sekeliling kamu. Jangan percaya kita lihat pertama orang itu memang kita kasih kepercayaan mereka. Tapi bila orang itu sudah tidak bisa dipercaya, kita lebih baik menjauh. Kadang-kadang orang yang di dekat kita itu memang seakan-akan itu kayaknya baik. Tapi kadang-kadang keikhlasan itu bukan gimana? Mereka ada pamrihnya juga gitu loh. Jadi kalau memang benar-benar ikhlas bantu, nolong kamu, itu kamu bisalah merasakan sedikit. Nah, gitu. Itu pesan yang memang sering Mama sampaikan ya ke aku, kalau aku juga harus percaya dengan orang, tetapi aku juga harus menggunakan perasaanku untuk merasa orang-orang di sekelilingku. Betul nggak? Iya, benar. Nah, kalau mimpi Mama secara spesifik nih, Mama pengen aku jadi seperti apa sih, Ma, ke depan? Mimpi jadi apa ya? Bisa gini gede nih gimana? Ya, jadi lebih sukses lagi. Amin. Lebih ini lagi. Mama juga beruntung. Kamu sekarang ada yang bisa bantu kamu. Ada yang damping kamu kayak Pak D sama Cici. Nah, itu jadi hati ini wis kayak lega. Bisa bilang-bilangi kamu, kasih kamu pemasukan, kamu diajari untuk mandiri dari mereka juga toh. Kamu bisa jemput Mama kemana-mana. Itu aja. Dan mintanya muluk-muluk kok. Oke teman-teman, itu sharing dari Mamaku. Nanti kita akan ketemu lagi di perbincangan selanjutnya ya, Ma ya. Iya. Perbincangan selanjutnya Mama akan lebih banyak cerita tentang bagaimana pengalaman Mama berdinamika dengan teman-teman anak-anak difabel lainnya, dan gimana sih, apa sih pengalaman kocak yang pernah aku dan Mama alami berdua. Tetap stay di YouTube channelku ini teman-teman, dan teman-teman tetap selalu jaga dan patuhi protokol kesehatan dan selalu sehat. Dari kita berdua, Semangat. salam antusias.